Dalam dunia penerbangan, skala itu sangatlah penting. Pesawat raksasa tidak hanya mengesankan dengan ukurannya. Namun, panjang pesawat secara langsung menentukan kemampuannya untuk mengangkut kargo, bahan bakar, jangkauan terbang, dan sejumlah karakteristik tempur. Desain pesawat semacam itu merupakan tantangan teknik yang sesungguhnya bagi sebagian orang. Namun, apakah hanya panjangnya saja yang membuatnya begitu istimewa? Memang, ada sejumlah fitur menonjol di dalamnya yang akan kita bahas sekarang juga. Salah satu pesawat yang paling mengesankan adalah Antonov An-225 Mriya. Nama Mriya berasal dari bahasa Ukraina yang berarti mimpi, dan itu sepenuhnya sesuai dengan ambisi penciptanya. Kerja keras mereka akhirnya menghasilkan pesawat terbesar dan terberat yang pernah dibuat, dengan panjang lebih dari 275 kaki, tinggi 59 kaki, dan lebar sayap mencapai 290 kaki. Pesawat ini bukan hanya sekadar raksasa dalam ukurannya, tetapi juga memiliki banyak inovasi dan kemampuan yang menjadikannya unik di dunia penerbangan. Dari desain aerodinamis hingga teknologi canggih yang digunakan, An-225 Mriya adalah contoh luar biasa dari kecanggihan teknik dan ambisi manusia. Antonov An-225 Mriya memiliki berat lepas landas maksimum yang mengesankan, yaitu 1.410.958 pound, yang setara dengan berat lebih dari 100 gajah. Selain itu, muatan maksimumnya mencapai lebih dari 551.156 pound, menjadikannya pesawat dengan daya angkat tertinggi di dunia. Menariknya, meskipun terisi penuh, An-225 dapat melakukan penerbangan non-stop dalam jarak yang sangat jauh, seperti antara New York dan Los Angeles. Tujuan awal pembangunan pesawat raksasa ini adalah untuk mengangkut pesawat luar angkasa pertama dan satu-satunya, Buran, yang dirancang untuk bersaing dengan pesawat ulang-alik Amerika Serikat. An-225 melakukan penerbangan pertamanya pada bulan Desember 1988 dan muncul di depan publik dengan Buran terpasang di atasnya selama pertunjukan udara Paris pada tahun 1989. Namun, setelah runtuhnya Uni Soviet, program Buran mengalami penyesuaian yang cepat dan akhirnya dihentikan pada tahun 1993. Meskipun demikian, Mriya telah aktif dalam transportasi komersial sejak awal tahun 2000-an, menjadi pekerja keras bagi Antonov dalam mengangkut barang-barang yang sebelumnya dianggap mustahil untuk diangkut melalui udara. Contohnya, pesawat ini berhasil mengangkut generator seberat 130 ton, bilah turbin angin, bahkan lokomotif diesel. Pada tahun 2001, An-225 mengangkut 5 tank tempur utama, 3 T-72B dan 2 T-80UD, dengan total berat 253 ton, mencetak rekor baru dalam dunia penerbangan. Kemudian, pada tahun 2010, pesawat ini kembali mencetak sejarah dengan mengangkut muatan terpanjang di dunia, yaitu 2 bilah turbin angin uji sepanjang 138 kaki dari Tiongkok ke Denmark. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan luar biasa dan fleksibilitas Antonov An-225 Mriya dalam dunia penerbangan kargo. Pada bulan September 2012, pameran seni dengan ketinggian tertinggi di dunia berlangsung di pesawat Antonov An-225 Mriya, yang terletak pada ketinggian 3.331 kaki di atas permukaan laut. Acara ini diadakan selama pertunjukan Aerospace Avas Fit-21 di Bandara Kyiv Gamal. Bahkan selama masa pandemi COVID-19, An-225 terus berperan aktif dengan membantu berbagai negara mengirimkan pasokan medis dari Tiongkok ke belahan dunia lainnya. Sayangnya, pemegang 240 rekor dunia ini mengalami nasib tragis. An-225 hancur akibat perintah dari Kurt Cobain dan kemudian terbakar. Lebih jauh lagi, pesawat ini dihancurkan oleh pasukan Rusia selama upaya mereka yang gagal untuk merebut Bandara Hostomel pada bulan Februari 2022. Meskipun demikian, An-225 selamanya akan menempati tempat khusus di Hall of Fame penerbangan, serta di hati para pecinta penerbangan. Sekarang, mari kita beralih dari pesawat kargo komersial ke pesawat militer. Di antara jajaran pesawat raksasa, C-5 Galaxy dari Lockheed Martin merupakan salah satu yang paling terkenal. Selain menjadi salah satu pesawat terbesar di dunia, C-5 juga merupakan pesawat angkut militer dengan kapasitas terbanyak di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Pesawat ini telah melayani negara dengan setia selama hampir 60 tahun sejak penerbangan pertamanya pada bulan Juni 1968. C-5 Galaxy memiliki panjang lebih dari 247 kaki, tinggi 65 kaki, dan lebar sayap 222 kaki,
dengan berat lepas landas maksimum mencapai 840.000 pound. Menariknya, ruang kargo Galaxy sendiri 1 kaki lebih panjang daripada keseluruhan panjang pesawat bertenaga pertama yang diluncurkan oleh Wright bersaudara. Dengan kemampuan luar biasa ini, C-5 Galaxy telah menjadi tulang punggung transportasi militer di Amerika Serikat, memainkan peran penting dalam berbagai misi di seluruh dunia. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, C-5 dapat dengan mudah mengangkut tank tempur utama M1 Abrams seberat 50 ton atau helikopter Boeing CH-47 Chinook ke benua lain. Hal ini menjadikannya bagian integral dari logistik global. Selain itu, C-5 Galaxy mampu mengangkut berbagai barang, seperti 25.800 bola pingpong, 44.700 tablet aspirin, 3.222 tortilla, atau 2.419.558 bola golf. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1969, Galaxy telah berperan penting dalam berbagai operasi militer Amerika Serikat di Vietnam, Irak, Yugoslavia, Afghanistan, serta dalam Perang Yom Kippur dan operasi di Teluk Persia. Pada bulan Oktober 1974, Organisasi Sistem Rudal dan Antariksa berhasil menguji rudal balistik peluncuran udara C-5, yang menjatuhkan rudal balistik antar benua Minuteman seberat 86.000 lb dari ketinggian 20.000 kaki di atas Samudra Pasifik. Penggunaan yang tidak biasa dari C-5 termasuk transportasi pesawat siluman F-117 Nighthawk yang dirakit sebagian, yang pengembangannya dilakukan dengan sangat rahasia. C-5 Galaxy juga merupakan pesawat terbesar yang beroperasi di Antartika, dan tampaknya tidak akan pensiun dalam waktu dekat. Angkatan Udara Amerika Serikat baru-baru ini memperkenalkan versi yang ditingkatkan, yaitu C-5M Super Galaxy, dengan mesin dan avionik baru yang akan memungkinkan pesawat ini tetap beroperasi setidaknya hingga tahun 2040. Meskipun Boeing pernah kalah dari Lockheed dalam kompetisi untuk mengembangkan pesawat yang kemudian menjadi C-5 Galaxy, perusahaan tersebut tidak menyerah. Boeing kemudian fokus pada penerbangan sipil, menciptakan pesawat yang mendefinisikan wajah maskapai penerbangan penumpang modern selama beberapa dekade. Salah satu yang paling terkenal adalah Boeing 747, yang telah terjual lebih dari 1.500 unit pada tahun 2022 setelah 54 tahun produksi. Yang menarik perhatian adalah modifikasi terbesarnya, yaitu 7478. Versi perbaikan dari Boeing 747 klasik ini menggabungkan kemajuan terbaru dalam aerodinamika, dengan panjang lebih dari 250 kaki, tinggi sekitar 64 kaki, dan lebar sayap lebih dari 224 kaki, serta berat lepas landas maksimum sebesar 87.000 lb. Pada tahun 2007, Angkatan Udara Amerika Serikat mengungkapkan niatnya untuk memodernisasi Boeing 747-200 yang telah dimodifikasi secara signifikan, yang dikenal dengan nama VC-25 atau Air Force One, serta E-4B Nightwatch, yang juga dikenal sebagai pesawat Doomsday, yang diperoleh pada akhir tahun 1980-an. Boeing 7478 dipilih sebagai pengganti, dan pada tahun 2015, Sekretaris Angkatan Udara Amerika Serikat, Deborah Lee James, menyebutnya sebagai satu-satunya pesawat yang diproduksi di Amerika Serikat yang setelah dimodernisasi sepenuhnya, memenuhi semua kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan misi dukungan Presiden. Pada Desember 2020, Sierra Nevada melaporkan bahwa mereka telah menerima 2 unit pertama dari 5 pesawat 7478 yang dijual ke Korean Air untuk diubah lebih lanjut menjadi E-4CS yang lebih baru dan ditingkatkan. Pesawat ini dirancang untuk melawan ancaman elektronik dan nuklir, serta berfungsi sebagai pusat komando udara yang dapat bertahan hidup. Sementara itu, produksi Armada 747 terakhir untuk Atlas Air dirilis pada Desember 2022, menandai berakhirnya lebih dari 5 dekade produksi pesawat legendaris ini. Walaupun pesawat besar seperti Boeing 747 memiliki bobot yang sangat mengesankan, tidak semua pesawat perlu memiliki berat ratusan ton untuk meninggalkan jejak sejarah penerbangan. Sebagai contoh, pada akhir 1950-an, North American Aviation mengembangkan prototipe pesawat pengebom strategis jarak jauh supersonik XB-70 Valkyrie. Pesawat bersayap delta yang besar ini dilengkapi dengan 6 mesin dan dapat terbang ribuan mil dengan kecepatan melebihi Mach 3 dan ketinggian hingga 70.000 kaki. Dengan kemampuan tersebut, XB-70 secara efektif kebal terhadap pencegat pada masa itu. Pembom ini mampu terbang dengan sangat cepat di atas stasiun radar, membuatnya sulit terdeteksi dan mencegah intersepsi oleh pesawat tempur yang mencoba mengejarnya. Prototipe XB-70 Valkyrie memiliki panjang 185 kaki, tinggi 30 kaki, lebar sayap 105 kaki,
dan berat lepas landas maksimum 542.000 lb, sedikit lebih rendah dibandingkan pesawat sebelumnya. Namun, pesawat ini adalah salah satu dari sedikit pesawat yang dapat mengembang saat terbang. Faktanya, ketika terbang dengan kecepatan mendekati Mach 3, tubuh Valkyrie yang terbuat dari baja tahan karat dan titanium bisa dipanaskan hingga 330 derajat Celcius, menyebabkan struktur pesawat memanjang hingga 5 kaki. Untuk mengatasi ekspansi termal ini, para insinyur merancang sambungan bergerak dan toleransi khusus pada titik pertemuan material. Namun, program XB-70 dibatalkan 2 kali karena biaya yang sangat tinggi, mencapai lebih dari $24 juta pada saat itu, setara dengan lebih dari $240 juta hari ini. Meskipun begitu, para insinyur berusaha untuk menyelamatkan program ini dengan mengusulkan alternatif, seperti menggunakan XB-70 sebagai tahap pertama dalam sistem peluncuran luar angkasa, pesawat terbang supersonik untuk 80 penumpang, atau bahkan sebagai ambulans berkecepatan tinggi. Namun, program tersebut akhirnya dibatasi karena munculnya sistem rudal anti-pesawat baru yang mampu menembak target pada ketinggian tinggi, serta keputusan Pentagon yang menganggap ICBM berbasis darat lebih cepat dan murah. Pesawat pembom supersonik berat lainnya yang layak disebutkan adalah Tu-160 Blackjack, pembom strategis dari Uni Soviet yang pertama kali dikembangkan pada akhir 1980-an. Dengan panjang sekitar 178 kaki, tinggi 43 kaki, lebar sayap 182 kaki, dan berat lepas landas maksimum yang melebihi bahkan XB-70, yakni 662.000 lb, Tu-160 menjadi pembom supersonik terbesar di dunia. Dilengkapi dengan sayap variabel yang dapat disesuaikan antara 20 hingga 65 derajat, pesawat ini memiliki kemampuan membawa hingga 99,2 ton senjata. Meskipun Tu-160 mirip dengan B-1 Lancer milik Angkatan Udara Amerika Serikat dalam hal fungsinya sebagai platform serangan rudal, Tu-160 lebih besar, lebih cepat, dan memiliki jangkauan tempur yang lebih jauh. Namun, dalam hal muatan gabungan, termasuk muatan eksternal, B-1 Lancer lebih unggul. Beralih ke pembom yang lebih elegan, kita kembali kepada B-52 Stratofortress, yang dengan penuh kasih dijuluki BUF, Big Ugly Fat Feller, oleh militer Amerika Serikat. B-52 adalah pembom strategi subsonik jarak jauh yang dikembangkan oleh Boeing dan telah menjadi simbol kekuatan militer sejak tahun 1955. Bersama dengan senapan mesin M2 Browning yang legendaris, yang telah mengubah permainan dalam pertempuran sejak tahun 1930-an, B-52 telah menorehkan sejarah panjang dalam pengoperasiannya. Pembom ini juga merupakan contoh nyata dari perangkat keras militer yang terbukti tangguh, dengan pengalaman lebih dari beberapa dekade dalam penggunaan medan perang. Selama operasi Linebacker II yang kontroversial, lebih dari 200 B-52 berhasil menjalankan 730 misi dan menjatuhkan lebih dari 44 juta pon, 20.000 ton, bom ke Vietnam Utara. Kemudian, dalam operasi Badai Gurun, B-52 turut berperan penting dengan mengirimkan sekitar 40% dari total senjata yang dijatuhkan oleh pasukan koalisi. Pembom ini memiliki panjang sekitar 41 kaki, tinggi 12,4 meter, lebar sayap 56,4 meter, dan berat lepas landas maksimum 488.000 lb. Dengan spesifikasi tersebut, B-52 mampu membawa hingga 70.000 lb amunisi dan terbang sejauh 8.800 mil tanpa perlu mengisi bahan bakar. Awalnya, B-52 dirancang dengan mesin turboprop, seperti halnya T-95, namun Boeing memutuskan untuk mengambil langkah berisiko dengan memasang 8 mesin jet turbo kembar. Banyak yang meragukan keputusan ini, berpendapat bahwa mesin jet akan mengurangi jangkauan operasional pesawat. Namun, prediksi tersebut terbukti salah, karena B-52 justru melampaui jangkauan penerbangan pembom Tu-160 yang lebih besar, dengan kemampuan terbang sejauh 8.800 mil tanpa perlu mengisi bahan bakar, dibandingkan 7.600 mil yang dapat dijangkau oleh Tu-160. Bahkan pada bulan Januari 1962, sebuah B-52 tak bersenjata memecahkan rekor dunia dengan terbang sejauh 12.532 mil dari pangkalan udara Kadena di Okinawa, Jepang, menuju pangkalan udara Torrejon di Spanyol tanpa mengisi bahan bakar. Keberhasilan ini menegaskan kemampuan luar biasa dari B-52, yang tetap menjadi kekuatan udara yang dominan hingga saat ini. Saat ini, tidak ada rencana untuk pensiun B-52 Stratofortress. Namun pesawat legendaris ini diperkirakan akan terus dilengkapi dengan teknologi canggih di masa depan, seperti rudal jelajah HGM-181 dengan hulu ledak nuklir,
senjata jarak jauh LRSO, serta rudal hipersonik. Daftar pembom strategis utama Amerika Serikat juga semakin lengkap dengan hadirnya B-1 Lancer, yang lebih dikenal dengan julukan Bonnet. B-1 Lancer mulai beroperasi pada tahun 1986 dan kini menjadi salah satu dari 3 pembom strategis utama Amerika Serikat, bersama dengan B-52 dan B-2 Spirit. Menariknya, B-1 hampir terancam menjadi status prototipe ketika Presiden Amerika Serikat ke-39, Jimmy Carter, mengumumkan pembatalan program B-1A pada tahun 1977. Kemudian dibatalkan oleh penerus Carter, Presiden Ronald Reagan, yang berencana menghidupkan kembali B-1 dari abu yang hampir memudar. B-1 memiliki panjang 146 kaki, tinggi 34 kaki, lebar sayap 137 kaki, dan berat lepas landas maksimum 477.000 lb. Dengan kapasitas muatan maksimum 25.000 lb, B-1 layak menyandang gelar sebagai pemegang rekor kelas berat dalam hal pengiriman senjata di antara semua pembom di dunia. Meskipun B-1 memiliki desain yang lebih ramping dibandingkan dengan B-52 yang lebih besar, kenyataannya, B-1 lebih kecil secara visual dibandingkan dengan Buff yang tampak beberapa kali lebih besar. B-1 pertama kali diperkenalkan sebagai pengirim senjata nuklir, namun setelah pembubaran Komando Udara Strategis pada tahun 1992, pasca berakhirnya Perang Dingin, B-1B dinonaktifkan dari peran nuklir dan dikonfigurasi ulang untuk misi pemboman konvensional. B-1 memulai debut operasionalnya pada tahun 1998 selama Operasi Desert Fox, dan tahun berikutnya berpartisipasi dalam konflik NATO di Kosovo melawan Tentara Rakyat Yugoslavia. Selanjutnya, B-1 turut ambil bagian dalam Operasi Kebebasan Abadi di Afghanistan, di mana pesawat ini menjatuhkan 40% dari total amunisi udara, termasuk 3.900 serangan langsung menggunakan munisi berpandu presisi. B-1 juga berperan dalam invasi Irak pada tahun 2003. Meskipun ada rencana untuk menggantikan armada B-1 dengan pembom siluman B-21 Raider terbaru dari Northrop Grumman, Angkatan Udara Amerika Serikat berencana untuk terus mengoperasikan B-1 setidaknya hingga tahun 2038. Militer Amerika Serikat terus memodernisasi pesawat ini, termasuk dengan integrasi senjata hipersonik, seperti rudal jelajah berbasis udara Hawk Hypersonic Ramjet yang sedang dikembangkan oleh DARPA. Jadi, menurut Anda, pembom manakah yang paling menarik dalam video ini? Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberi like, subscribe ke channel ini, dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.